Saudara, kita akan baca ayat yang pertama ini sebagai dasar untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, terus, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. nah, saudara, dalam hidup kita ini apa saja yang kita buat, ya, tadi ngikuti via Zoom sebentar. Ini ruang sekolah kami di Nabire, SMP dan SMA jadi satu. Dan ini tempat olahraga, tempat kami meeting, aula. Nah, tadi melihat itu. Nah, saudara, dalam segala hal, untuk hal apa saja, kecil maupun besar, selalu kita diatur oleh suatu keinginan. Jawab iya atau tidak. Renungkan, ini penting sekali, ya. Untuk hal apa saja. Contoh, kita bangun pagi, sudah muncul keinginan nggak? Apa keinginan pertama? Cari HP, ya Mas ya. Betul, macam-macam tergantung. Mau cari makan, mau kopi dulu, apa saja. Satu keinginan kita lakukan, nah itu bisa salah atau bisa benar, ya atau tidak. Yang namanya manusia puas nggak setelah melakukan satu keinginan itu? Tidak, muncul keinginan yang berikut. Nah, bayangkan sepanjang hari keinginan itu yang selalu ngatur kita. Coba renungkan ya. Maka di dalam bagian ini, kalau kita mengalami hal yang salah ataupun hal yang benar, kalau kita mengalami hal yang baik maupun tidak baik, kalau kita mengalami keberhasilan ataupun kegagalan, sadar nggak bahwa kehendak itu, keinginan itu yang mengatur kita? Saudara, sederhana, tapi ini penting. Maka itu firman ini jelas. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah saya. Ya, kalimat pertama dulu. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Mungkin yang bisa tunjukkan ayatnya di sana. Ya. Kalimat pertama dulu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah saya bodoh. Stop. Nah, kapan kita ini bodoh? Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan teman. Anak-anak, kalian harus tahu, ya, sering gak teman-temanmu, ya, manas-manasin hatimu? Sering gak anak-anak bisa dengar ya, teman-temanmu memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang jahat, dan ketika mereka tahu kalian tidak mau melakukan, maka mereka bilang apa? Bodoh kamu. Loh, ya kan tidak anak-anak jawabnya? Ketika teman-temanmu memaksa kamu untuk buat hal yang salah, dan mereka tahu kalian tidak menuruti keinginan mereka, maka seringkali keluar kata ini, bodoh kamu. Ya atau tidak? Nah, ternyata seperti itu di hadapan Tuhan. Kapan kita bodoh? Ketika kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Sama seperti yang jahat. Kalau teman-teman menyuruh kita atau kita sudah dewasa, ya, ini harus jadi bahan buat kita. Dengar, saudara nggak pernah tahu judi, saudara tidak pernah ngerti minuman keras. Tiba-tiba suatu hari ini kita sudah dewasa ya, sudah berkeluarga, tapi banyak yang bodoh juga. Ketika kita ada di satu lingkungan,
ngomong aja pemabuk semua, peminum semua di situ. Masuklah kita yang nggak tahu soal itu. Biasanya mereka paksa kita nggak untuk ikut seperti yang mereka lakukan? Paksa. Ketika kita menolak keinginan mereka, ketika kita menolak kehendak mereka, pasti kalimat yang sama muncul. Goblok betul kamu gak ikut. Lu ya atau tidak, saudara? Nah, ternyata setan pun, dosa pun menggunakan firman ini. Kalau kita tidak menuruti keinginan mereka, maka mereka pun akan berkata kita bodoh. Saudara, maka itu secara global, secara besar, ada berapa kekuatan kehendak yang ada di hidup kita? Ayo, ada berapa kekuatan kehendak? Dua. Satu, kehendak siapa? Dua, kehendak siapa? Tuhan dan kita. Kalau mereka pakai masker, ayo pakai Bang Jaya. Baik, anak-anak tahu maskernya mana? Enggak bawa. Masalah baru tadi Pak Sabto bilang. Mana cepat pakai? Ada nggak kamu? Ini anak asrama mana? Ada yang nggak bawa itu satu. Tolong perhatikan. Saudara, jadi ada dua kekuatan kehendak, keinginan siapa dalam hidup ini yang harus kita lakukan. Jadi kapan kita bodoh di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak bisa mengerti kehendak. Maaf, hal-hal kecil. Ketika kita terjepit masalah keuangan misalnya, kamu bilang terima kasih sama Kak Adi. Ketika kita terjepit dalam hal keuangan, yang paling gampang kehendak apa yang muncul di hidup kita? Ayo, yang umum, yang paling gampang muncul kehendak apa dalam hidup kita? Ketika kita sedang terjepit masalah keuangan, ayo pinjam, kita cari pinjaman. Nah, itu yang salah. Seharusnya ketika kita terjepit dalam masalah keuangan, jangan mikir cari pinjaman. Walaupun kita punya teman baik yang cukup banyak, lalu apa kehendak apa yang kita lakukan? Ya, jangan pertama mikir cari pinjaman. Yang pertama mikir, kita periksa. Yang aku perlukan ini keinginanku atau keperluanku? Beda tidak antara keinginan dan keperluan? Beda. Nah, kalau kita sudah mulai langkah pertama milih, nah begitu kita tahu bahwa itu cuma keinginan kita, perlu tetap pinjam kan? Ayo, perlu tetap pinjam, cari pinjaman tidak? Nggak perlu. Nah, maka itu langkah demi langkah terus saudara kerjakan. Cek, tes, ini untuk apa? Misalnya keperluan, ya, bukan keinginan. Itu pun belum kita melangkah untuk cari pinjaman. Dicek dulu, bisa ditunda atau tidak. Artinya satu persatu diperiksa. Kalau bisa ditunda, nah bukan diam-diam. Kalau bisa ditunda, berarti saudara harus mulai ngitung. Bagaimana aku mungkin hari-hari ini aku cari kerjaan dulu, atau hari-hari ini aku buat apa? Atau saudara di rumah ada apa yang bisa dijual dulu? Ngerti enggak? Jadi bukan larinya ingin hutang, tidak. Harus periksa dulu. Maka itu kalau hidup kita diatur, selalu mengerti kehendak Tuhan. Ya, perhatikan, kalau dalam hidup kita selalu diatur, berusaha. Nah, kata kunci Efesus 5 ayat 17 adalah berusaha
Johan tahu tempatnya untuk toiletnya? Rumah siapa yang bisa dipakai ya? Tolong Novi beritahu. Jadi kalau kita bisa berusaha dulu untuk mencari kehendak Tuhan untuk hal apa saja yang kita harus lakukan, percayalah saudara, di situ kita akan melihat Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Amin. Nah, kita ambil contoh bagaimana ketika Musa dalam perjalanannya yang memimpin Israel. Kita buka Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Ini penting sekali. Berkatalah Musa kepada Bapa di surga. Apa yang dia katakan? Ayo baca semuanya. Apa yang Musa katakan? Jika engkau terus tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa arti perkataan Musa, permintaan Musa kepada Bapa di surga? Ayo, artinya apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu artinya Musa melakukan apa? Iya, mencari kehendak Tuhan. Harus kemana? Mesti bagaimana? Saudara, ini yang harus kita tahu. Ketika 2 September yang lalu saya harus meninggalkan Nabire untuk ke Jogja. Pemberkatan nikah itu tanggal 5. Tapi untuk masa suasana seperti ini, kita penumpang dari Nabire nggak bisa milih tanggal, sebab tergantung pesawatnya adanya kapan. Nah, logika saya mau berangkat tanggal 4 karena tanggal 5 acaranya. Ternyata nggak ada, adanya tanggal 2. Aduh, gimana ini? Nah, di situ saya minta, Bapak saya harus bagaimana, tanggal 2 ini mesti kemana? Saya nggak merasa ke Jogja langsung. Nah, kalau urus mimpin, ya kamu ke Makassar. Tanpa saya tahu harus buat apa, ya walaupun ada saudara di sana, tapi saya ingin tahu harus buat apa. Tanggal 2 nyampe, ternyata tanggal 3 sore ada satu keluarga yang mereka mau merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tadinya mereka nggak mau buat acara, tapi ketika mereka tahu saya datang, yaudah, walaupun tidak kumpul banyak karena suasana ini. Puji Tuhan, tanpa disadari saya bisa jadi berkat untuk keluarga mereka di ulang tahun pernikahan ini tanggal 3. Nah, 3 pagi tiba-tiba ada seorang saudara yang saya kenal, dia juga kenal. Nah, saya, begitu dia WhatsApp saya merasa bersalah. Saya lupa nggak ngasih tahu dia kalau saya ke Makassar. Ini kan di Makassar. Begitu dia WhatsApp saya langsung telepon. Maaf ini, saya nggak beritahu. Ada di Makassar, iya. Tinggal di mana? Saudara, ternyata tinggalnya dekat dengan tempat saya tinggal. Nah, cara Tuhan yang luar biasa. Dia ada satu masalah yang sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun masalah itu nggak selesai. Dia datang ke tempat saya inap, cuma ngomong sebentar. Nah, saya ingat seseorang yang memang sedang mencari sesuatu. Nah, ketika orang ini saya telepon mencari sesuatu itu, saudara, luar biasa. Justru yang dicari oleh orang yang saya telepon itu adalah jawaban untuk masalah orang yang cari saya pagi ini. Dan akhirnya tanggal 13 September masalah itu selesai. Nah, saudara ingat dalam istilah biologi, dalam hukum alam ini ada istilah simbiosis mutualistis yang saling menguntungkan. Ternyata masalah buat orang yang kontak saya tanggal 3 September pagi adalah jawaban atas apa yang dicari juga oleh orang yang saya tahu. Lalu ditetapkan kalau gitu tanggal 13 kita ketemu.
luar biasa. Saya ikut senang. 2 masalah langsung selesai. Nah, siangnya saudara, tanpa sengaja lagi, ada seorang hamba Tuhan lagi goyang hidupnya. Sebab dalam waktu yang gak jauh, ayah kandungnya meninggal dan bapak rohaninya gembala juga meninggal. Dia dalam keadaan kacau betul. Ada orang yang tahu kalau saya di Makassar, dia ajak ketemu. Ketemunya di mana? Ada satu gereja yang minta saya merekam khotbah buat hari Minggu berikutnya tanggal 6 September. Maka orang ini diminta ketemu di gereja yang saya sedang merekam khotbah. Ngerti ya? Itu masih tanggal 3. Begitu dia dengar khotbah saya gak pernah ketemu dia. Dia tahu saya tapi gak pernah ketemu juga. Dia hanya mau ketemu saya, dan pas ketemu itu saya lagi rekaman khotbah untuk Minggu tanggal 6 September. Saudara, betul-betul kayak KKN. Macam mendengar khotbah itu, dia mendapat jawaban. Kegelisahannya, kebimbangannya, kegoncangannya. Dalam waktu yang tidak jauh, ayah jasmani meninggal, bapak rohani juga meninggal. Hari itu dia mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Nah, di situ saya tahu, ternyata Tuhan punya maksud. Nah, waktu saya berangkat, saya sudah bilang pada Ciluis, nanti Senin, jadi tanggal 7 saya akan balik. Ternyata nggak ada tiket. Ya, Inu sudah coba cari, tidak ada. Saya minta tolong yang lain. Satu-satunya tanggal yang ada itu tanggal 13 malam September dari Jakarta ke Timika baru nabi. Gak ada tanggal lain. Nah, saya masih di Jogja. Mau bagaimana ini? Terus tunggunya kemana? Kembali ayat ini saya pakai. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, jangan susah pergi kemana-mana. Masih di Jogja, gak tahu mesti kemana. Akhirnya para guru saudara, kamu ke Bandung saja. Ya udah, saya ke Bandung. Hari Senin tanggal 7. Belum tahu juga ke Bandung untuk apa. Ternyata Tuhan buka pintu. Ada acara di Subang, saya boleh jadi berkat di sana. Nah, masih ingat yang 13 September tadi? Saudara, ternyata penyelesaian masalah di Makassar itu dibuatnya di Bandung tanggal 13 itu. Loh, kok bisa nyambung padahal gak tahu apa-apa? Ngerti gak? Akhirnya saya pun bisa hadir untuk melihat masalah itu diselesaikan tanggal 13. Itu hari Minggu. Nah, saya harap dengan cerita ini saudara bisa melihat bagaimana kalau dalam hidup kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, saudara, saya minta saudara cari di Keluaran 33 ayat 15. Kata kuncinya di mana? Ayo, Keluaran 33 ayat 15. Yang di rumah ngikuti juga lihat Alkitab. Kata kuncinya di mana? Ini luar biasa. Ayo, kata kuncinya di mana? Membimbing, jangan diurut ya, bukan. Engkau sendiri. Menyuruh. Mana suruh? Janganlah suruh, bukan. Satu lagi, jangan diurut. Engkau sendiri. Nah, sendirinya itu. Kata kuncinya adalah engkau sendiri. Ada apa di situ? Maka itu selalu tanya di hidup kita, siapa yang ngatur kita? Siapa yang kontrol kita? Siapa yang nyetir hidup kita? Berbahagialah setiap kita kalau dalam hidup ini saudara dan saya diatur oleh keinginan diri sendiri, tapi Tuhan sendiri. Apa itu definisi dosa? Dosa itu bukan berzina.
itu hasil dari akar dosa. Mencuri itu bukan dosa, itu buah dari akarnya dosa. Dan banyak lagi, berjudi, mabuk, marah, membunuh, dendam, iri hati, semua itu ada akarnya. Apa itu akarnya? Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo kuat suaranya, ayo. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kita menemukan kata yang sama. Apa itu dosa? Ketika kita masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ini dosa. Jadi berzina, membunuh, mencuri, mabuk, dendam, semuanya itu bukan dosanya sendiri. Itu buahnya. Akarnya lagi sekali pada apa? Mengambil jalannya sendiri, melakukan keinginan sendiri. Kok aku nggak pakai masker kalau kelihatan? Masker mana? Kenapa? Nggak ada. Baik. Biasakan itu. Aduh, Hadi dibawa lagi. Hadi, terima kasih kamu persekian banyak. Kenapa, Gus? Ya dong. Makasih ya, membawa banyak. Tolong ya perhatikan baik-baik, jangan sembrono. Oke. Nah, saudara, ini dosa itu di sini. Lagi sekali dosa itu apa? Mengambil jalannya sendiri. Kita sesat, maunya sendiri, ngawur, tidak mau diatur, nggak mau dikontrol. Maka itu Musa meyakinkan dirinya, kalau bukan engkau sendiri, berarti Musa nggak mau hidupnya diatur, dipimpin, dikendalikan, disetir oleh yang lain, kecuali oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Itu kerinduan Musa. Betapa indahnya pada dalam hidup kita juga seperti itu. Diatur oleh Tuhan dalam segala hal. Saudara, ayo mulai hari ini kita masing-masing memeriksa diri kita, selalu menanyakan, selalu mencari kehendak siapa yang aku lakukan dalam hidup ini. Pokoknya dari pagi kita bangun, kita harus itu. 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal 1. Saya akan lihat 1 Petrus pasal 1. Sebentar. Tolong bantu saya cari. Sudah banyak waktu yang kita lakukan untuk melakukan dosa, ada kata mencemplungkan diri. Ayat berapa itu? Maaf ya, yang di rumah ngikuti sebentar, sedang cari. Ada sudah ketemu? Berapa? 4 ayat 4. Terima kasih. Ya. Sudah? Oke, kalau gitu mulai ayat 2. Ya, ayat 2 saja. Coba ya. Kita baca sama-sama. Supaya waktunya. Nah, sebentar. Ini konsep penting. Supaya waktunya sisa ini. Nah, coba renungkan. Maksudnya waktu yang sisa itu sisa apa? Ayo, sisa apa? Waktu yang sisa ini. Iya, sisa dari hidup kita. Nah, kalau kita melihat ini, jadi makin tahun
sisanya makin banyak atau makin sedikit hidup ini? Makin dikit. Nah, seharusnya begini loh. Seharusnya makin kita tua harus makin mikir. Sisa waktu hidup kita tinggal sedikit, gak lama. Nah, dalam waktu yang sisa ini kita mau pakai untuk apa? Ya, baca lagi 1, 2, 3 supaya waktunya sisa. Jangan. Nah, ada kata keinginan, kehendak. Jangan kita lakukan untuk apa? Nah, menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu yang kita apakan? Pergunakan untuk. Nah, kembali ada kata kehendak. Kehendak siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Serius. Coba renungkan kalimat ini. Biasanya yang berbuat seperti ini dalam kalimat ini ya, mumpung masih ada waktu, mumpung kamu masih hidup, ayo. Nah, kata ayo ini, ayo kita bersenang-senang, ayo kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Sering orang berkata seperti itu. Ya jawab, anak-anak khususnya sering tidak? Sering sekali. Nah, ini hidup yang mencelakakan diri sendiri. Lakukan, bukan keinginan ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak. Terus bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang itu? Kamu telah baca 1, 2, 3. Kamu telah hidup dalam rupa. Ya, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, rupa-rupa apa? Keinginan, rupa-rupa apa? Kemabukan, rupa-rupa apa? Pesta pora, rupa-rupa apa? Perjamuan minum, dan rupa-rupa penyimpan beranak yang terlarang itu. Saudara, ini serius dalam hidup kita. Harus kita pilih, harus kita jujur, harus kita paksa. Keinginan siapa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Selalu ngecek. Ayo hari ini ambil keputusan ini. Jangan main-main dengan keadaan yang makin mengerikan ini. Tidak ada cara lain dalam hidup kecuali kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Lagi sekali lihat tadi ayat pertama yang kita baca Efesus 5:17. Janganlah kita apa? Bodoh, tapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Bapa. Nah, terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup pura-pura, hidup maunya sendiri, hidup memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, lihat ayat 4. Siapa yang heran? Sebab, ayo baca, sebab itu, belum. Ayat 4. Ya, tunggu. Banyak. Ulangi, 1, 2, 3. Sebab itu, siapa mereka di sini? Ayo, mereka heran bahwa kita, bahwa aku, katakan, aku ya, bukan kamu, bahwa aku tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka. Ngeri sekali dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Stop dulu. Kalau mendengar kata kubangan, itu langsung pikir apa? Babi. Betul? Kenapa? Becek. Bukan cuma becek. Betul. Bau. Apalagi ini loh saudara. Apa becek? Kotor. Dalam kubangan kebobrokan
kejelekan mereka. Saudara, hal ini sungguh luar biasa kalau kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Maka itu ayo kita milih. Ya, kita serius. Hati-hati dalam pergaulan kita, perjalanan hidup kita. Hati-hati. Karena semua itu akan membuat kita mengambil jalan yang salah. Yang terakhir kalimat apa itu? Dan mereka ngapain? Memfitnah kita. Itu tadi cara fitnahnya. Betul-betul kamu gak mengikuti kami, rugi kamu. Pasti ada kata-kata itu. Apalagi seringkali gengsi kita terpengaruh ketika kita dengar teman-teman kita yang dulu sama-sama rusak. Kata ini muncul, kamu kok gak setia kawan? Ada gak kata itu? Ya, betul kan? Kamu kok gak setia kawan? Pernah dengar? Nah, biasanya orang-orang yang lemah dalam mentalnya, dalam jiwanya, mendengar kalimat ini, muncul apa di hati orang itu? Muncul apa di hati orang itu? Menyerah. Iya, kok aku nggak setia kawan. Nah, saudara, harus hati-hati dalam hidup kita. Maka itu ditulis mereka memfitnah kamu. Nggak ingat dulu kamu. Dalam banyak pengalaman, dengar yang saya minta masing-masing kita menilai dalam banyak pengalaman. Misalnya ada seorang si A, hidupnya hancur. Terus dia punya teman baik. Teman baik ini sangat baik. Tahu-tahu dirusak oleh si A. Yang si teman ini nggak pernah tahu hal jahat, tapi si A ini ngajak. Akhirnya ikut. Nah, suatu hari si A berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Nggak tahu bagaimana. Setelah sekian waktu, si A ini ketemu temannya yang dulu, yang tadinya baik tapi diajak rusak. Saudara, ini yang pernah terjadi. Lalu yang diajak rusak ini, dia menjawab, kamu dulu ngajak aku rusak, sekarang kamu sudah begini. Nah, seringkali setia kawan suatu kehidupan, baik yang sudah menikah maupun masih anak-anak asrama, coba saudara jaga dalam pergaulan, dalam pertemanan. Itu bisa merusak sekali. Bagaimana supaya tidak bodoh? Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Terus kita cek kehendak Tuhan bagaimana dalam hidup ini untuk kita lakukan. Selalu begitu. Percayalah saudara, kalau kita betul-betul bisa memilih, menemukan, memutuskan mengikuti kehendak Tuhan, hidup ini luar biasa. Siapa yang percaya kalimat ini setelah kita belajar firman berapa ayat? Sakit maupun sehat, gagal maupun berhasil, ya, jadi pandai atau bodoh, apa saja selalu dimulai ketika kita ngambil keputusan melakukan keinginan siapa. Betul atau salah kalimatnya? Ya, terjadi kalau ada yang gagal, ada yang berhasil, pasti
mengikuti kehendak siapa. Termasuk kalau orang itu gagal, berarti dia berhasil mengikuti kehendak dosa. Iya atau tidak? Jadi kata gagal itu juga keberhasilan, yaitu berhasil untuk gagal. Bisa nggak orang hidup seperti itu? Bisa. Maka itu mengikuti kehendak siapa dalam hidup kita ini sangat penting, sangat penting. Jadi pagi-pagi bangun kita sudah langsung tahu kehendak siapa yang kita ikuti dalam hidup. Terus saudara, maka kalau kita hidup seperti itu hebat. Galatia 5 ayat 16-17. Kita lihat dengan cepat. Oh, tunggu. 1 Petrus 4 ayat 5. Saya harus baca. Ya. Nah, ini yang kita harus takut dalam hidup. Jadi setelah mereka memfitnah, ya setelah mereka memaksa untuk kita ikut keinginan mereka, baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Jadi jangan main-main. Ada pertanggungan jawab yang kita harus lakukan dalam hidup ini, saudara. Ini yang kita harus bersyukur kalau Roh Kudus menuntun kita sampai sekarang. Galatia 5 16-17. Ya. Judulnya apa dalam kitab saudara? Hidup ayo menurut daging atau menurut roh. Nah itu dia. Hidup menurut kehendak hawa nafsu manusia atau menurut roh. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita membaca ayat ini, sebetulnya gampang atau susah hidup memilih mengikuti kehendak siapa? Gampang, tinggal milih saja keinginan siapa yang kita harus turuti. Maka itu dari tadi sejak Efesus 5:17 terus ternyata kita menemukan keinginan, kehendak siapa yang kita harus ikuti dalam hidup ini. Saudara, sudah cukup waktu yang kita pakai untuk hidup di dalam dosa, dalam kesalahan. Ayo sekarang kita memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Ayat 17 masih Galatia 5. Nah, sebab keinginan daging hawa nafsu selalu apa? Berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan dosa, keinginan nafsu. Karena keduanya bermusuhan, bertentangan, maka itu ketika sedang terjadi pergolakan di dalam hati kita, jiwa kita, saudara, langsung kita harus memilih mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendak hawa nafsu. Begitu kita tahu dalam pertentangan itu mana kehendak Tuhan dan mana kehendak hawa nafsu, maksud kalimat terakhir ayat 17, lakukan yang jadi keinginan Tuhan, bukan keinginan daging kita. Ayo jawab, mudah atau susah untuk kecewa? Biasanya kecewa kita karena dengan siapa? Orang atau dengan keadaan? Dua-dua. Tapi yang paling banyak kita kecewa dengan orang. Nah, ini konsep yang salah dalam hidup kita. Kenapa kita bisa kecewa? Siapa bisa jawab? Kenapa kita bisa kecewa? Iya, karena kita memaksakan keinginan kita untuk orang itu lakukan. Dan ketika yang kita paksa tidak bisa melakukan keinginan kita, disitulah kita kecewa, rugi. Maka itu dalam banyak hal
Ketika ada kekecewaan dalam hidup ini, saudara tidak boleh menyerah kalah. Amin. Tetap bangkit, lakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Yusuf punya konsep yang luar biasa. Yusuf dijual ke Mesir karena keinginan siapa? Saya mau buktikan dengan 2 ayat ini. Nah, seharusnya Yusuf kecewa gak dengan saudara-saudaranya yang menghancurkan masa depannya, masa mudanya? Tapi dia bisa jawab. 2 ayat. Yang pertama Mazmur 105. Maka itu supaya hari ini tidak lagi ada orang yang kecewa karena perbuatan orang lain. Rugi, saudara. 105 ayat yang ke-17. Baca 1, 2, 3. Yunus adalah seorang pegawai. Nah, stop dulu. Siapa namanya? Yusuf yang dijual menjadi budak. Stop dulu. Diutus Tuhan. Nyanya siapa di sini? Tuhan. Betul Tuhan yang nyuruh? Lewat siapa? Kakak-kakak. Maka itu kalau saudara kecewa dengan seseorang atau lebih, saudara harus melihat, mungkin orang itu buat begitu Tuhan yang nyuruh. Sehingga Yusuf mengalami kemenangan yang luar biasa. Kejadian 45. Maka itu kita gak boleh kalah. Jangan menuruti kehendak daging, kehendak hawa nafsu. Karena kita marah, kita kecewa pada orang-orang itu. Ayat 8. Kejadian 45 ayat 8. Ini buat saya, kalau saya berkata ini, Yusuf ini gila betul. Jelas kakak-kakaknya yang menjual dia, tapi dia ngomong apa? Baca 1, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, kakak-kakakku, tapi Tuhan. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Nah ini loh, karena dia tidak kecewa dengan apa yang dilakukan kakak-kakak. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu, inilah satu-satunya ayat dari seluruh Alkitab, dan Yusuflah satu-satunya pribadi yang mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Luar biasa. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Lewat kakak-kakaknya, maka Yusuf jadi apa? 1, Bapa bagi Firaun. 2, Yusuf jadi Tuhan. Inilah firman, itulah Tuhan Yesus atas seluruh istananya. Dan yang ketiga sebagai kuasa Roh Kudus atas seluruh tanah. Ayo, kalau Yusuf kecewa, sakit hati kepada kakak-kakaknya, bisa terjadi nggak? Dia jadi bapak, jadi tuan, jadi kuasa? Nggak bisa, karena dia sakit hati. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang masih kecewa, sakit hati pada 1-2 orang, gara-gara dia aku bangkrut, gara-gara dia aku ini begini, gara-gara dia aku begitu, hari ini bertobat. Kalau itu Tuhan yang mengizinkan, nikmat, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti itu, kasihan. Misalnya, kejadiannya sudah tahun 84 yang lalu, tapi sampai tahun 2020 ini orang itu nggak bisa maju. Ingat istilah move on, nggak bisa move on. Tiap kali ada apa-apa selalu ingat, tahun 84 gara-gara bajingan itu aku begini. Ini tahun 2020, berarti dia hidup berapa tahun mundur? Ayo itu berapa tahun mundur? 36 tahun. Wih, ketinggalan jauh. Maka itu tiap kali orang itu ngomong, aduh, gara-gara dia tahun
Maka itu yang mulai hari ini saudara selalu ikuti apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Selalu taati apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Selalu berusaha. Nah, kata itu tadi Efesus 5 ayat 17, usahakan. Berarti tergantung Tuhan atau tergantung kita? Tergantung kita. Usahakan. Wah, ini luar biasa saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran ini. Kalau kita lihat lagi sekali betapa menderitanya Yusuf, tapi dia bisa melihat bukan kamu, tapi Tuhan yang menyuruh. Kan gak masuk akal. Maka itu untuk apa saja dalam hidup ini selalu kita mengutamakan kehendak Tuhan. Kita cari ada apa, ada apa. Selalu begitu. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Maka itu perhatikan baik-baik dalam setiap keputusan yang kita ambil. Itu keputusan siapa, keinginan siapa, kemauan siapa. Kita harus. Kisah Rasul 20 mulai ayat 21, sikap Paulus yang luar biasa dalam mengikuti, diatur, dikontrol oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 20 ayat 21, ini tekad Paulus. Biarlah itu jadi tekad kita juga. Aku apa? Senantiasa. Senantiasa. Apa kata lain senantiasa? Terus, selalu. Gak ada yang lain. Nah, begini caranya kontrol, caranya ngecek. Ya, perhatikannya semuanya. Aku senantiasa. Nah, cek dalam hidup kita masing-masing. Senantiasa apa di dalam hidupku itu berupa kebiasaan-kebiasaan. Ya, senantiasa. Temukan itu. Ada nggak orang yang senantiasa? Pokoknya kalau pagi bangun nggak ngopi mana-mana. Ada tidak? Oh, ada lagi bertobat yang ada begitu. Ya, bertobat. Maka itu dalam hidup kita harus tahu apa dan siapa yang senantiasa mengontrol kita ini. Lagi sekali, apa dan siapa yang mengontrol kita? Selalu cek. Orang yang sudah terbelenggu, ya, oleh sesuatu, maka yang membelenggu itu menjadi senantiasa nggak ngatur dia. Tolong perhatikan. Nah, maka itu cek hari ini siapa yang senantiasa mengatur hidup kita. Ada nggak orang hidupnya diatur oleh uang? Senantiasa uang, pokoknya uang. Ada. Saudara temukan apa? Bersyukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya bertemu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, ini iman yang luar biasa. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ini juga harus terjadi dalam hidup kita senantiasa bersaksi pada siapa saja. Ayat 22. Nah, ini kemenangannya. Ini keberhasilan Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan. Nah, ayo kita temukan dalam hidup kita siapa yang menawan kita. Ada banyak hal yang bisa menawan kita. Banyak. Kemarahan bisa menawan kita enggak? Jawab, kemarahan bisa menawan kita enggak? Bisa. Perjudian bisa menawan kita enggak?
bisa menawan kita enggak? Nah, jawab, bisa enggak? Bisa. Saudara, maka itu ayo kita berubah mulai hari ini, selalu menanyakan siapa yang menawan aku. Kalau saudara bisa menemukan Roh Kudus yang menawan kita, hidup ini luar biasa. Serius. Jangan yang lain yang menawan kita, biar Roh Kudus saja. Amin. Tetapi sekarang ketawanan roh, aku pergi ke, tergantung. Roh Kudus yang menawan kita, mengatur, menuntun, menyetir. Kalau saya tambahkan kata yang orang baik, memaksa kita untuk kemana? Maka itu selalu tanya. Misalnya sudah malam, jam 10-an, tiba-tiba timbul keinginan. Cek dulu keinginan saya yang masih terikat rokok. Bisa nggak rokok menjadi tawanan? Macam-macam. Maka itu alkohol, perjudian, perjinan, dan segala dalam nama Yesus. Selalu kita tanyakan, siapa yang menawan aku? Nah, saya suka menambahkan kata, dan aku tidak tahu. Saya suka menambahkan satu kata dengan 3 huruf, dan aku tidak mau tahu. Ngerti nggak kalau ada kata aku tidak mau tahu? Berarti Paulus. Nah, lihat kata pertama ayat 23. Kata pertama apa itu? Nah, ini loh yang buat Paulus menang. Aku nggak mau tahu apa yang terjadi atas aku di situ. Dia nggak mau tahu yang lain. Pokoknya harus ada. Harus ada. Siapa masih ingat ada saudara kita yang dari Kalimantan Barat, namanya Julian, yang pernah melayani Sukapa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat itu? Tahun berapa ya dia melayani di sini? Yang dari Kalimantan Barat? Ada? Julian, ingat nggak? Julian? Saya tanya, ada yang ingat tuh? Enggak, padahal itu dia asrama mana dia ya? Dia juga pernah ya, dia pernah suka juga. Nah, hari Senin yang lalu ditabrak orang mabuk di Sentani. Dia gabung dengan pesat Sentani. Ngeri sekali kecelakaannya ini. Nah, kakinya harus diamputasi karena patahnya hancur. Aduh, waktu saya dapat telepon itu, saya coba berjuang, coba cari dokter yang lain. Bagaimana supaya nggak sampai amputasi? Waktu nggak jadi amputasi, saya dikirim foto bekas jahitannya. Ini kaki atau apa? Ngeri sekali. Nah, keluarganya kontak saya karena saya tahu keluarganya ada di saya betul di daerah Samboledo sana. Ya, saya bilang memang itu keadaan Bapak. Nah, berapa hari sebelum itu wakil bupati yang salah satu daerah pegunungan nabrak polwan sampai mati karena mabuk. Nah, saya bilang kepada keluarganya yang ada di sini, maafkan kami, di Papua ini korban kebodohan orang mabuk itu banyak. Maka itu saya ingin jangan suka mabuk, stop ya saudara. Engkau mengganggu banyak orang. Serius. 2 minggu yang lalu ada seorang calon bupati Nabire yang datang ke rumah untuk minta ketemu. Saya cuma pesan 1 buah. 1, kami berharap kalau Bapak terpilih jadi bupati, stop itu miras supaya keluar dari Papua. Ini setan betul-betul sudah merusak diri. Kemarin pagi hari Sabtu saya telepon kembali Julian, masih menunggu dokter saraf karena bagian kanannya, tangan kanannya nggak bisa digerakkan. Nah, karena kena benturan di leher belakang. Tapi sedang orang mampu. Nah,
Ini loh jahat sekali. Maka itu selain Roh Kudus, tidak boleh ada seorang pun, satu kuasa pun boleh mengatur hidup kita. Katakan amin. Tidak boleh. Jelas ya? Nah inilah yang kita harus tahu. Ada 24. Nah, ayo semua kita mencapai target ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Apa garis akhir yang kita harus capai? Sahabat Comeka yang ikut mendengarkan khotbah ini, ayo kita berjuang untuk Papua secara khusus supaya kemampuan ini. Kalau dalam nama Yesus, jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang jual minuman keras dalam nama Yesus. Saudara, stop itu. Biasakan. Ya, mau berubah mulai hari ini, kita harus tahu siapa yang ngatur kita, amin. Siapa yang menuruti, siapa yang mentaati, siapapun dari kuasa Roh Kudus, hidup ini pasti akan luar biasa, saudara. Ya, maka mulai hari ini berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup, bukan kehendak kita sendiri. Mulai hari ini, perhatikan itu baik-baik. Sungguh mau mengambil keputusan untuk berubah, betul? Gak boleh salah. Oh, berbahagialah kita, dipuji-puji nama Tuhan kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Yesus